Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qadi ala kulli syai'. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Imamul mu'minina bil qada'i wal qadari Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna minar radina bi qada'ik warzuqna al-fahma bi haqiqatihi. Allahumma ya Rabbana allimna bima lam na'lam wanfa'na bima qad alimna wahsyurna ma'a zumratil ulama al-amilin ma'a habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa terus untuk bersama-sama dengan berjamaah untuk saling tolong menolong untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah memang semua dari kita butuh. Bukan Anda yang butuh kepada kami, tapi kami lebih butuh kepada hadirin hadirat. Semoga kebaikan hadirin hadirat yang didapat di majlis ini menjadikan sebab kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih tetap insyaallah akan melanjutkan silsilah pemahaman tentang akidah. Kita akan menjelaskan tentang sifat 20 dalam muqaddimah pengajian kitab Al-Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelumnya kita ingin mendengar firman Allah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik-adik dan anak-anak kami. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihi
qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula aqna ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadithan Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita melanjutkan tentang sifat. Masih ingat bahwa termasuk pendidikan keimanan akidah yang diajarkan oleh para a'immah Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, adalah kita harus memahami terlebih dahulu sifat 20 sebelum sifat-sifat yang lainnya. Karena sifat 20 itu di situ banyak terjadi kesalahpahaman dari orang yang telah meyakininya, maka perlu oleh para imam-imam itu dijelaskan. Kemarin kita membahas tentang kidan. Kidan dahulu, Allah dahulu. Kenapa oleh para a'immah Asy'ariyah? Sekali lagi ya, kita harus tekankan bahwa akidah kita adalah kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Para imam-imamnya, pengikut setelahnya, ulamanya disebut ulama Asy'ariyah. Di antara yang dihadirkan oleh beliau adalah sifat-sifat ini 20. Sifat yang ketiga sudah kita bahas kemarin, sifat baqa. Dan ini perlu dihadirkan memang karena di situ ada orang salah paham.
Tidak ada yang dahulu kecuali Allah. Itu keyakinan kita. Selain Allah adalah hadith hawadith. Hadith atau hawadith jamaknya. Hadith itu baru. Karena diciptakan oleh Allah. Biarpun lamanya kayak apa, semua makhluk ini ada permulaannya. Tapi Allah tidak berpermulaan. Kenapa oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari ini dihadirkan? Padahal beliau hidup di abad ke-3 Hijriah. 260 sampai 324. Takut ada orang kepleset. Para filosof ini tidak bisa paham kecuali alam ini juga kita mendahulu. Bukan filosof saja, ternyata orang yang katanya pembersih akidah. Orang katanya imam pembersih akidah yang hidup di abad ke-7. Ia telah meyakini bahasanya alam pun termasuk dahulu. Nah, ini adalah tanpa dirasa terjerumus di dalam kesesatan akidah yang lebih parah. Yang dahulu hanya Allah, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kalau pengen tahu nanti ada, tidak perlu disebut karena menyebut namanya orang tersebut adalah promosi ya. Jadi ada pokoknya yang mengatakan alam itu kok kidam, ini tertuduh akidahnya, itu akidah terjerumus akidahnya para filosof. Belum paham kalau alam ini ada permulaannya. Maka ini kemudian setelah kita meyakini Allah itu dahulu, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadits. Dan ini ceritanya panjang, mungkin malam ini hanya muqaddimah daripada ayat yang keempat ini. Mukhalafah lil hawadits ini artinya Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Yang kita saksikan ini adalah makhluk. Mulai dari matahari di pagi hari yang terbit itu, malam hari pun muncul sinar rembulan. Dan ini pun pernah Nabi Ibrahim di dalam perjalanannya mencoba, barangkali ini Tuhanku. Bukan. Akhirnya diberi petunjuk bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu semua bukan Tuhan. Gunung yang tinggi dan megah, lautan lepas, topan, halilintar, apalagi itu semua adalah makhluk. Dan Allah tidak seperti itu semua. Ini adalah keyakinan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Jadi carilah sebanyak-banyaknya yang Anda ketahui dan yang Anda rasakan dan yang Anda hayalkan kayak apapun, maka Allah tidak seperti itu. Hayalan ini tidak akan muncul kecuali dari sesuatu yang pernah dilihatnya. Mustahil orang bisa menghayalkan sesuatu yang nggak ada contohnya. Anda berhayal punya mobil karena pernah lihat mobil. Anda berhayal punya rumah mewah karena pernah melihat rumah. Tidak ada hayalan terhadap sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Maka hayalan-hayalan kita itu muncul dari sesuatu. Seorang seniman lukis, mungkinkah dia pernah melukis sesuatu yang tidak pernah ada? Nggak ada, nggak dianggap. Orang bilang ini apa? Akan begitu. Tapi setelah melukis, ini adalah gambar tentang ini adalah pohon itu, ini adalah binatang. Ya, karena dia menghayalkan sesuatu memang yang sudah pernah disaksikan dan dilihat. Maka apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita temui daripada ini semua, maka Allah tidak seperti itu. Ini barangkali globalnya ya. Dan ini sangat penting bagi orang-orang yang sering bertemu dengan agama lain atau kelompok sesat. Agama lain itu misalnya, mohon maaf, ada agama yang Tuhannya itu bisa digambarkan dalam bentuk patung atau gambar-gambar, atau Tuhannya bisa diperankan oleh seorang bintang film. Mohon maaf, dalam cerita film kan ada dewa-dewi yang dibanggakan, itu adalah Tuhan mereka. Barangkali pernah mendengar cerita-cerita yang datang dari India sana kan ada. Nah, ini ada orang yang meyakini Tuhan seperti itu. Ini berbahaya. Maka harus yakinkan Tuhan tidak seperti itu. Tidak seperti itu.
Harus dipastikan. Jadi tidak bisa digambarkan dalam bentuk patung. Maka laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun. Nanti kita akan sampai kepada titik, terus kalau begitu Tuhan Allah itu seperti apa? Nah, sudah dibilang jangan pakai seperti, tanyanya pakai seperti. Kan begitu. Nah, ini sudah salah di situ. Sudah bilang Allah tidak seperti apapun, tanya Allah seperti apa? Nah, inilah yang harus kita luruskan masalah akidah. Allah tidak seperti apa-apa. Allah tidak bisa masuk dalam rekaman otak kita. Yang menyembah Tuhan dalam gambaran tertentu itu sebetulnya menyembah berhala yang diciptakan oleh otaknya sendiri. Makanya pengukuhan akidah masalah ini adalah penting di saat Islam berkembang. Waktu itu zaman Abul Hasan al-Asy'ari ini berkembang Islam kemana-mana. Bercampurnya antara kaum dengan kaum. India, Persia, ada yang nyembah api. Sampai Masya Allah, ada yang nyembah matahari. Nah ini, maka perlu dijelaskan bahasanya Tuhan tidak seperti itu. Sebab itu adalah makhluk. Lalu Tuhan kayak apa? Nah itu kalau orang sudah bingung seperti apa kok saya tidak bisa nemukan. Itu iman. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-'ajzu an darkil idraki ma'rifatu. Kalau orang sudah tidak tahu seperti apa Tuhan, yaitu iman, karena Tuhan tidak bisa disepertikan. Anak kecil yang kagum dengan seorang raja, kalau ibunya atau ustadznya bercerita tentang Tuhan Allah, bayangannya adalah raja duduk di kursi. Ini, mohon maaf. Barangkali kita pun pernah terlintas bayangan seperti itu dahulu waktu masih kecil, karena pernah mendengar cerita pewayangan dewa duduk di ini, dewa. Mau tidak mau terbawa anak kecil yang diajak bercerita tentang Tuhan, kebayang bahasanya Tuhannya duduk, Tuhannya berjalan, Tuhannya kayak manusia. Belum mengerti. Jadi orang percaya kepada Tuhan tidak cukup kalau tidak disertai pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantaranya Allah itu adalah tidak seperti apapun. Di saat kita bertemu dengan orang beragama lain, harus kita kukuhkan ini. Allah tidak mungkin digambarkan dalam bentuk seperti itu. Patung, foto. Ada lagi kelompok kaum muslimin yang diam-diam mengajari orang awam menggambarkan Tuhan itu seperti makhluknya. Kaum musyabbihah dan mujassimah, orang-orang yang mengatakan Allah berjisim dan menyerupakan dengan makhluknya. Maka ini insya Allah pembahasan yang luas. Sehingga berusaha ingin mengukuhkan bahwasanya Tuhan Allah duduk di arsy. Dulu. Bagaimana kalimat Allah duduk di arsy itu? Butuh dengan arsy. Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak butuh dengan arsy. Lalu setelah itu menggambarkan tangan, lalu mata. Apa yang dipahami orang awam tentang tangan? Coba. Semua orang tahu tentang tangan. Mata, tahu tentang mata. Bahkan kalau kita melihat binatang yang tidak pernah kita lihat, kalau suruh menunjuk tangan dan matanya, semua orang pasti bisa. Karena kita sudah punya gambaran. Maka nanti akan kita bahas bahasanya ada disebutkan dalam Al-Quran tentang tangan Allah, mata Allah. Para ulama menjelaskan ini dengan dua cara yang ini juga diingkari oleh orang-orang sesat di zaman ini. Yang pertama dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Jangan bilang mata yang nggak usah pakai. Serahkan ini maknanya kepada Allah. Nah ini cara yang pertama dan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Cara yang kedua adalah takwil, dan inilah yang menjadikan bahan permusuhan oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu. Gara-gara Asy'ariyah itu mentakwil, katanya mereka adalah sudah keluar dari jalur yang benar, bahkan keluar dari Islam. Maunya kalau Allah berfirman harus dimaknai seperti itu. Kalau sudah Allah berfirman mata Allah, tangan Allah, ya tangan yang sesungguhnya, mata yang sesungguhnya. Katanya mengatakan yang sesungguhnya itu adalah tauhid. Bukan.
Tafwid itu mengatakan begini, kalau disebut mata Allah bagaimana? Saya serahkan kepada Allah. Itu tafwid. Menyerahkan kepada Allah, dan itu akidah kita Asy'ariyah. Mengatakan serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy itu bagaimana? Ahli tafwid Asy'ariyah mengatakan serahkan kepada Allah, karena enggak pantas Allah duduk di atas arsy. Bagaimana duduk? Serahkan makna istiwa kepada Allah, itu tafwid. Ada lagi nanti Asy'ariyah dan Maturidiyah, Thahawiyah mengatakan bahwasanya ditakwili. Maksudnya ditakwili itu ditafsiri dengan tafsiran yang benar sesuai dengan kaidahnya, dengan dalil-dalil yang pasti, agar orang awam itu tidak terlena di dalam menganggap Tuhan seperti makhluknya. Maka muncul takwil. Istiwa itu ditakwili. Takwil itu bukan memaknai itu. Takwil itu mencoba mengalihkan orang agar tidak terjerumus di dalam makna yang jika dipahami secara utuh, meleger harfiahnya akan terjerumus. Maka ulama Asy'ariyah mengatakan ditafsiri dengan kata kuasa. Allah berkuasa atas arsy. Oh iya, lupa, selesai. Tapi ini ada orang ahli sesat zaman ini mengatakan takwilnya Asy'ariyah ini menyesatkan. Kalau Allah sudah mengatakan mata, ya mata sesungguhnya. Ayat Al-Quran enggak menerima majas. Majas itu adalah dusta. Majas dalam Al-Quran dusta katanya. Tidak ada majas. Majas itu keindahan dalam bahasa. Maunya kalau dikatakan mata, ya mata. Nah, ini musibah. Akhirnya suruh ngartikan Nasullah fa nasiyahum. Ada ayat Al-Quran ya. Karena hamba-hamba itu lupa Allah waktu di dunia maka fanasiyahu, maka Allah pun melupakannya. Allah punya sifat lupa, begitu? Kurang ajar kepada Allah, ini masuk neraka nomor 1 itu orang. Ada takwil nasiyahu, maknanya ditinggal oleh Allah. Imam Bukhari banyak takwilan tentang ayat-ayat. Jadi takwil itu ada. Jadi kalau mendengar buku selebaran yang mengatakan takwil itu adalah enggak benar, langsung dirobak itu. Karena dia adalah ahli fitnah. Tapi takwil yang genah berdasarkan ulama, bukan takwil seperti orang liberal itu, nakwili ayat semaunya sendiri, itu juga salah. Ada orang terlalu bebas dalam mentakwili. Takwil itu sesuai dengan dalil yang pasti. Misalnya Allah kuasa, jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan arsy termasuk makhluk Allah, enggak salah. Tapi kalau sudah ditafsir dengan akalnya sendiri, tidak benar. Ulama Asy'ariyah menakwili ayat-ayat yang menunjukkan atau yang disebut dengan ayat-ayat sifat dengan dalil yang pasti. Jadi manhajnya Asy'ariyah ada 2 ya. Yang satu tafwid, serahkan kepada Allah. Akan pusing kita, tangan. Enggak nyambung kita, jangan bicara tentang tangan. Kalau tangan nanti masuk kayak menyerupakan, serahkan kepada Allah. Katanya ahli tafwid, orang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy itu duduk. Siapa mengatakan istawa itu adalah duduk? Ada bahasa sendiri istawa, tidak harus duduk. Sebab membodohkan ulama Asy'ariyah, dan saya punya bukunya kalau ada yang pengen tahu ini bukunya ini siapa. Saya punya cetakan, ini bagus buku ini, dan ini adalah muqarrar dibaca di universitas-universitas mereka. Menjelekkan, membodohkan kita bagaimana? Itu ulama Asy'ariyah ahli taktil itu dengan takwilnya sesat. Memahami Allah duduk di atas arsy saja kok tidak bisa. Ini saya punya bukunya ini. Para asatid yang pengen tahu ngintip bukunya dijamin nanti bakal bingung dengan omongannya ini. Katanya apa? Memahami Allah duduk di atas arsy saja kok tidak bisa. Apakah enggak ngerti kalau arsy itu makhluk besar, makhluk Allah terbesar? Jadi bumi, bintang gemintang, planet, dan semuanya, matahari, kemudian ada, ini adalah makhluk Allah ini semua, nanti paling gede ini adalah arsy. Coba, kita gambarkan kayak bola begitu ya. Bumi, seisinya, dan semuanya. Nanti paling gede adalah arsy. Dan arsy ini, di atasnya arsy lagi ada namanya makan al-adami. Lah inilah yang paling saya pusing ini. Makan adami. Makan itu tempat, adami itu enggak ada. Makan adami. Panjenengan sebelum lahir namanya Adam enggak ada. Makan adami.
Jadi setelah bulatan itu yang namanya ars, namanya makan adami. Ini orang nggak ngerti adam. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala berada di tempat makan namanya adami itu loh. Allah di tempat yang tidak ada. Lah ini kan bingungnya setengah mati ini orang. Makan di tempat yang tidak ada, makan adami. Ya ini loh takwil sesat, ya takwilmu itu bukan takwilnya Asy'ariyah. Lah ini kan takwil mengatakan ars paling gede, makan adami. Allah itu wujud kok berada di dalam Adam, itu kan aneh. Allah itu wujud, lawannya apa? Adam, bertentangan. Nggak mungkin Allah yang wujud berada di dalam Adam. Itu dusta paling gede. Nggak sadar. Bukunya dibaca di universitasnya. Saya punya, bisa dikopi nanti bagian ini. Nah ini. Pernah kita tanyakan salah satu guru mereka. Ya Syekh, isyhada. Al-muhim, yang penting. Wah, kalau sudah yang penting udah habis. Bahasa Arabnya istilahnya jamal wa intor. Tahu jamal wa intor? Onta biarpun terbang. Ini ceritanya dari kejauhan kelihatan kayak onta. Lalu bertanya, itu burung atau onta? Katanya si dia ini, orang yang pengku, kepala batu ini, itu onta. Bukan, itu burung. Katanya onta. Burung. Katanya orang kepala batu tetap onta. Ayo didekati yuk. Didekati, digusah terbang. Biarpun terbang, yang penting tetap onta. Ya itu orang. Sudah dikasih tahu masih saja ngengkel. Ini kitabmu, al-muhim yang penting. Mohon maaf, saya punya bukunya ini. Dan rupanya buku ini dikukuhkan dalam buku-buku yang lain. Subhanallah. Jadi ini takwil sesat, takwil fasid, takwil sesat. Menafsiri ya seperti itu. Allah berada di makan adami. Ada Al-Quran dalilnya? Nggak ada. Tapi kalau ada ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berkuasa atas arsy. Siapa bisa menyalahkan? Allah tidak berkuasa atas arsy? Tidak bisa, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini adalah secuplik, karena ini ada selebaran yang dibagi-bagi di Cirebon, mohon maaf. Ini kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada Romo Yai Syarif juga menyebutkan selebaran tentang itu, sudah agak lama. Kemudian kemarin juga melihat rupanya ada orang yang mencoba mengukuhkan Allah duduk di atas arsy, Allah di atas langit. Ini musibah. Ketahuilah Allah yang menciptakan arsy dan langit, Allah tidak butuh arsy dan langit. Allah tidak butuh mana-mana, dan juga tidak benar yang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu enggak benar. Allah ada, enggak butuh mana-mana. Selesai. Ini adalah masalah mukhalafah lil hawadits. Insyaallah nanti kita sebutkan takwilnya ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Bukhari rahimahullahu taala, termasuk takwil Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Jadi nanti akan kita sebutkan contoh-contoh bahwa takwil itu dibenarkan asalkan ada kaidah-kaidahnya, bukan seperti orang liberalisme zaman ini yang ngaco syariat Nabi Muhammad, semua takwil semaunya, tafsir semaunya. Ini adalah juga yang sesat dan menyesatkan. Selesai sampai di sini muqaddimah tentang mukhalafah lil hawadits. Allah tidak seperti apa-apa. Itu sudah selesai. Kalau orang bingung, gimana ya? Itu sudah iman. Ini kalau sudah nggak tahu itu iman, karena Allah tidak boleh diliput oleh akal kita. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah, tapi kita kenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Allah ada. Baik, kita akan melanjutkan kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik, karena waktu ya. Baik. Hikmah yang ketiga, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan hikmah ketiga adalah sawabiqul himami la takhriku aswaral akbari. Sawabiqul himami la takhriku aswaral akbari. Semangat yang tinggi tidak akan mampu menembus ketentuan Allah. Inilah pendidikan iman. Ini lagi-lagi orang yang mengatakan Allah di atas, Allah di arsy itu, mengatakan katanya hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari itu hikmah mauhumah, hikmah dusta dan palsu. Ini lagi-lagi memang musuhan benar dengan ahli tasawuf mereka itu.
Sampai dituliskan hati-hati dengan hikmah mauhumahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah-hikmah palsu. Duh, dahsyat ini Ibn Athaillah As-Sakandari adalah orang hebat. Beliau adalah muridnya seorang sufi, Abil Hasan Asyadili. Nah ini. Beliau mengatakan, sawabiqul himami la takhriku aswaral aqdari. Himmah, semangat yang luar biasa tidak akan bisa menembus, melewati yang namanya ketentuan Allah. Ini ada dua, himmah, ketentuan. Ini ada rentetannya dengan pelajaran yang lalu ya. Orang ada dua makom. Satu, makom tajrid. Orang kalau tidak banyak urusan, banyak ibadah aja. Kan begitu. Tapi kalau punya urusan anak dan istri, jangan ibadah terus. Anak istri cari nafkah. Nah, ini kan harus adil nih. Pendidikan dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau orang sudah dicukupi harta, Masya Allah, suaminya memanjakannya. Lah ini kok tidak mau ngaji? Wah ini bahaya ini. Hah? Pengen kerja sendiri yang capek. Ayo syukuri ini, mumpung diberinya. Kalau suaminya memanjakannya yang rajin ngaji ini. Yang diberi rizki oleh Allah, Masya Allah, lancar pekerjaan. Pengen aja nambah terus. Ya Allah buka kantor baru. Wah. Katanya ini harus dijagai kantor baru dalam 6 bulan jalan, buka kantor baru, jagai 6 bulan lagi. Wah, kapan ngajinya ya? Ada orang itu kalau memang sudah dicukupi oleh Allah urusan dunianya, segera seharusnya dia menoleh kepada urusan akhiratnya. Ada lagi orang yang oleh Allah ditempatkan di makom musbab, kemarin disebutkan. Dia banyak kewajiban, punya anak, istri, anaknya 4. Lah kok hanya di masjid saja sambil berdoa, ya Allah berikan saya rizki yang banyak. Ini melanggar Allah. Melanggar hukum Allah. Sebab hukum Allah itu ada dua. Hukum atau undang-undang Allah, nizam Allah, hukum undang-undang Allah ada dua. Undang-undang yang dalam bentuk hukum yang harus kita patuhi dalam amaliyah kita. Yang satu undang-undang Allah dalam hukum sebab akibat. Ini juga undang-undang Allah. Kalau pengen kenyang bagaimana caranya? Harus makan ini. Kalau ada orang baru hebat bener tawakalnya ya. Kalau ada orang di Cirebon tawakalnya, kalau kenyang langsung ke masjid, ya Allah berikan saya kenyang ya Allah. Ada enggak kira-kira? Hebat bener nih kalau ada ya. Ya itu sebetulnya urusan yang lainnya enggak beda dengan urusan perut. Harus ada usaha. Maka kalau memang dia mau nikah, orang kalau nikah siap memberi nafkah. Kalau punya anak, awas. Lah kembali aman-aman, saya malas kerja dan sebagainya, jangan nikah, jangan punya anak. Hidup sendiri di hutan aman. Nah ini. Makanya kalau indah Islam itu ya, tidak boleh orang hanya mementingkan ibadah, dakwah dan sebagainya. Saya ini Allah bersama Allah. Jadi kalau pengen menghibur istrinya cukup ke kamar langsung dikunci, istrinya di luar. Ya Allah berikan kebahagiaanku kebahagiaan kepada istriku. Omong kosong. Hibur, beri senyum, goda, cumbui dan sebagainya. Goda anak-anak diajak main. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup pulang ke rumah dengan serius Allah, 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 Allah. Nggak pernah disapa istrinya, anaknya nggak pernah dirangkul, langsung ke kamar doa. Ya Allah, masukkan kesenangan ke dalam hati anak-anakku. Bohong itu orang. Namanya itu disebutkan kemarin sebagai syahwah al-khafiyah. Ini adalah ada hawa nafsu yang tersembunyi. Alasannya ibadah, padahal dia ditunggangi oleh hawa nafsunya. Nah, ada hubungannya dengan ini. Setelah orang punya ngerti bahasanya, ada di antara kita, bahkan kebanyakan kita itu makom asbab, ada tanggung jawab. Cari rezeki. Belajar ilmu ekonomi. Banyak orang sakit, belajar ilmu kedokteran. Iya, apalagi? Nah, itu himmah namanya. Semangat kerjamu setinggi apapun, ingat, di sana ada benteng, namanya ketentuan Allah. Jatahmu sudah pas. Ada orang banting tulang mulai kecil sampai tua masih melarat. Ada enggak? Enggak kurang-kurang itu. Ada baru kerja 2 bulan, Masya Allah banjir duit. Ada. Itu jatah. Artinya, kerja keras kayak apapun, ada batas. Ini sebetulnya, Ibn Athaillah As-Sakandari bukan mematahkan semangat. Kalau begitu kamu jangan kerja, percuma. Kan takdir sudah beres. Nah, bukan begitu. Maksudnya, terus kamu bekerja, tapi ingat ada batas. Di saat kamu menemukan kegagalan, ketahuilah. Kamu harus ridho, itu ketentuan Allah. Maka ini ada hubungannya dengan bab qada, qadar.
Harus usaha. Kita kembali kepada bab qada qadar ya. Ada namanya qada qadar, termasuk iman yang keenam adalah rukun iman yang keenam adalah antu'mina bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Lalu apa hubungannya dengan takdir dan apa hubungannya dengan perilaku kita? Qada itu artinya pengetahuan Allah, ilmullah fil azali, ilmullah dari dulu dan dulu tentang apa yang terjadi ya. Ilmullah tentang apa yang terjadi fil mustaqbal. Jadi yang akan terjadi itu Allah tahu, itu namanya qada. Jadi Allah tahu besok makan apa kita. Lah saya kan belum tahu ya. Sudah angan-angan pengen makan sambal, sudah siap sambal, tak tanya, lomboknya habis, bisa kan? Ya, tahu Allah tahu, habis lombokmu, tuh tak kira makan sambal, nah gitu. Allah tahu apa yang kita lakukan esok hari, tapi kita tidak tahu. Jangankan esok hari, nanti itu pakai sandal atau tidak pulang, nggak tahu. Ada yang hilang sandalnya, semoga nggak ya. Nggak tahu. Jadi kita ini merencanakan, tapi Allah tahu semuanya. Jadi pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi semuanya itu namanya qada. Pembuktian sesuai dengan ilmu Allah itu namanya qadar. Nah, kita akan duduk di tempat ini, Allah sudah tahu dari zaman azali, zaman dahulu Allah sudah tahu. Dan duduknya kita pada saat ini itu namanya qadar Allah. Jadi Allah menentukan saat itu. Nah, ini tidak akan berbeda. Ilmu Allah dengan apa yang terjadi sama. Ya ini. Artinya apa? Anda semua kaya, Allah sudah tahu. Semua ahli surga, Allah juga tahu. Ahli maksiat itu sengsara masuk neraka, Allah juga tahu. Jadi kehidupan kita di akhir sudah tahu. Maka ada namanya takdir, ketentuan Allah terhadap si fulan, si A, si B, si C, si D. Itu adalah ketentuan. Ini kaya, ini mati dalam keadaan iman, ini mati dalam keadaan kafir. Itu namanya ketentuan Allah sesuai dengan ilmu Allah. Maka kalau kita berbicara tentang ilmu Allah, tidak ada yang berubah. Nah inilah yang kita bahas. Jadi rizkimu, kapan kamu menikah, anakmu berapa, sakitmu di mana, siapa yang ngobati, sembuh atau enggak sembuh. Ini Allah tahu. Nah itu semua apa namanya? Qadar. Sesuai dengan qada Allah. Allah menakdirkan Anda begini. Itu sudah diketahui oleh Allah. Maka nggak ada istilah menurut hakikatnya takdir berubah. Itu tidak ada. Menurut pandangan atau Allah. Karena Allah tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Orang ini kerja keras, Masya Allah. Ibaratnya ya. Kerja keras ya. Tapi kita tidak tahu bakal berhasil atau tidak. Kalau Allah tahu, oh iya, karena kerja untung dia. Allah juga tahu satunya lagi kerja, memang saya buat dia fakir, biarpun kerja kayak apa tetap fakir. Allah tahu. Tapi kita tidak tahu. Nah, babnya kita itu, himmah itu dipisah dengan qadar. Agar himmah muncul, jangan bersandarkan kepada ketentuan Allah. Kalau saya memang ditakdirkan kaya, kan kaya. Nggak mau kerja. Katakan kepada orang itu, siapa yang bilang ente kaya? Nggak ada. Makanya nggak ada, nggak tahu ente. Jadi ketentuan Allah ku nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu kalau kita bakal kaya, anak berapa, nggak tahu. Maka dari itu, Allah membekali kita namanya akal. Akal ini untuk memilih. Wahadainahun najdain. Ada dua jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Maka kita ini saat ini diberi oleh Allah otak, kita gunakan otak kita. Tapi ingat, kita sekedar menggunakan, tapi ingat, kita menggunakan otak kita dan tenaga kita untuk sampai surga. Tapi ingat, usaha kayak apapun nggak akan kita bisa merubah takdir itu. Tapi usaha tetap. Doa tidak akan bisa merubah. Riwayat dalam hadis ya. La yaruddul qada illa doa. Tidak akan merubah qada kecuali doa. Itu adalah dalam bahasa manusia. Itu memang merubah. Habis berdoa besok dikabul kan.
Itu menurut Allah sudah tahu. Allah tahu orang ini bakal doa. Maka setelah itu saya kabul. Satu lagi doa tidak dikabul. Allah tahu. Maka harus kita pisah antara yang namanya qada ilmu Allah. Tahu apa yang akan terjadi. Dan takdir Allah. Kemudian usaha kita. Usaha kita tetap kita harus usaha. Allah memberikan kepada kita akal. Maka akan menjadi dungu kalau orang itu bersandarkan kepada takdir. Karena apa? Sok tahu tentang takdir. Ngapain nggak kerja? Kalau memang saya takdirin kaya, kan kaya. Nah, ini kan sok tahu kayak Tuhan saja dia. Tapi kalau menggunakan akalnya, teman saya bekerja, maka dia berhasil. Maka saya harus niru dia. Karena usaha. Cari duit, saya lapar, saya ambil nasi. Maka inilah yang harus kita jalani. Maka harus ada himmah kita untuk menjalani hidup ini. Pengen surga, sholat. Coba kalau dihantam dengan takdir, biarpun saya sholat banyak, kalau memang ahli neraka kan masuk neraka, ya. Ya goblok bener, pengen masuk neraka, ini namanya. Akhirnya nggak sholat kan? Oh ya udah ahli neraka. Jadi kita jangan seperti Tuhan, sok kayak Tuhan. Akan tapi gunakan akal kita. Himmah muncul, tapi ingat, sebesar apapun usahamu dengan akal dan tenagamu, maka ketahuilah tidak akan melewati batas takdir. Tapi harus usaha, himmah harus. Sawabikul himmah, himmah yang kuat harus kita hadirkan. Bekerja keras, ibadah yang kuat, terus bangun malam, puasa. Karena apa? Ingin surga. Biarpun kita tidak akan merubah takdir Allah, tidak akan bisa kita rubah. Tapi kita ingin mengikuti ajaran taat aturan Allah, sunnah kita, atau yang disebut dengan nidam aturan, ya. Bahasanya itu ada, biarpun nidam itu undang-undang. Hukum Allah, hukum kauni, dan hukum syar'i. Hukum ada dua, kauni. Hukum kauni itu adalah hukum alam ini. Harus kita patuhi. Kalau tidak patuhi, ya kita yang rugi. Coba, ada api menyala, lalu Anda berjalan di atasnya. Kalau memang takdirnya tidak membakar saya, ya, tidak akan kebakar. Angus tuh orang mati. Karena Allah sudah punya hukum, bahasanya api ini bakar. Bukan karena api itu yang membakar dari zatnya, tapi Allah sudah membuat seperti itu. Nah ini, makanya kita kedinginan, kita pakai jaket. Itu sudah hukum alam. Kalau ada pisau, kita gerakkan ke daging, menyembelihnya. Itu adalah hukum. Pisau mematahkannya. Bukan pisaunya, tapi Allah sudah membuat hukum semacam itu. Kita harus patuh dengan hukum Allah ini. Kalau nggak patuh, lihat, tidak akan kita sampai kepada tujuan. Dan Allah memberikan kepada kita akal, ya. Akal kita diberikan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita akal, kita gunakan akal kita untuk menjalani hidup ini. Berangkat dari iman otomatis ini. Nah, ada dua jalan. Ada jalan surga. Yang mau surga ini, masjid, sholat, ibadah. Yang mau neraka sana itu, zina, mabuk, segala macam. Suruh pilih. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan dimudahkan sesuai dengan tempatnya nanti. Kalau ahli surga, Masya Allah, niat mencuri dan zina mulai kemarin nggak jadi-jadi. Bannya macet, mau nyuri, rumahnya tetap rame. Karena Allah mencintai dia, dimudahkan untuk masuk surga. Ada lagi yang masuk surga susahnya, sudah kaya raya, sehat, seger buger, zina, mabuk, nggak pernah kena penyakit. Oh, karena Allah pengen masukkan ke neraka. Jadi ada di sini, kita harus usaha. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi ketahuilah, setelah kita menapakkan kaki di jalan usaha untuk cari ridha Allah, maka Allah akan memudahkan untuk yang Allah kehendaki. Ahli surga, surga. Dan jangan kita melawan ketentuan Allah dengan bahasa, atau jangan kita memilih jalan salah dengan berhujah takdir. Ah, nggak mau. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya zina mabuk kan masuk surga. Ini termasuk paling bahayanya cara berakidah ini. Bisa kita gambarkan dalam urusan ini sederhana para ibu, ya. Dulu pernah kita hadirkan di tempat ini. Kalau ada hadiah jamaah ini ada 10 orang, ya, dapat hadiah duit, ya. Tak banyak, 1 juta, besok pagi diambil, ya, sampai jam 9, jangan sampai tidak diambil, ya. Hadiahnya di mana? Di Masjid Weru. Ya. Di Masjid Weru. 10 orang dapat hadiah. Kira-kira berangkatnya kemana?
Ke Masjid Weru ya? Iya, ke Masjid Weru coba. Ini orang normal, sehat sudah. Betul Ibu, berapa tadi? Kurang banyak ya, 10 juta sudah, ayo biar rajin. 10 juta, 10 orang dipilih, dapat KA, diundi dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Duitnya di Masjid Weru. Kira-kira kalau keluar dari masjid ini ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya? Akalnya digunakan. Ya itu benar. Coba kalau ada yang belok kiri, apa kata jamaah? Gila ya. Masa duitnya dipeleret, beloknya ke kiri, mau kemana? Saya mau ke Tegal aja. Loh, demo kan di Weru. Kalau memang takdir saya nyampe di sana kan nyampe. Orang gila itu. Nah, yang belok kanan itu dengan himmah. Tapi ingat, himmahmu kayak apa nggak akan kamu bisa melampaui takdir. Tapi harus kamu tempuh itu. Tatanya apa? Di perempatan sana tabrakan JDR. Masuk rumah sakit pelabuhan. Yo nggak jadi kepleret ya. Ya, himmahnya kayak apa? Lihat, nggak akan melampaui karena Allah sudah menentukan dia nggak dapat duit, hangus duitnya, masuk rumah sakit nggak bisa ngambil sendiri. Ya, jadi himmah lah nih berjalan. Harus sesuai dengan himmah ini benar, kalau tidak bodoh orang ini. Harus ikuti jalan yang normal. Sampai di sana tabrakan. Tapi kan nggak tahu kalau mau tabrakan ya. Kalau tahu tabrakan berangkat nggak kira-kira? Nggak tahu, makanya tabrakannya pun nggak tahu, makanya dia berangkat. Lah inilah. Jadi jalanannya sudah ditentukan oleh Allah. Angan-angan kita ngambil duit, tapi Allah tidak menginginkan itu. Maka ditabrakkan lalu balik lagi ke rumah sakit pelabuhan, malah ke sana. Yang belok ke kiri, di lampu merah itu, nggak jauh sini. Mau kemana kok jalan sini? Mau ke Tegal. Terus ngambil duit di Weru. Kok ke sana? Repot banget, naik mobil aja sama saya yuk. Naik mobil selancar sampai Weru ngambil duit lah. Tapi kan dia tadi nggak tahu kalau ada mobil ya. Kalau tahu mah mau, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ini permasalahannya kita sok tahu itu loh. Nanti ada mobil bawa saya. Lah ini sok tahu. Namanya kalau orang sok tahu tentang takdir terjerumus. Jangan sok tahu. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya kayak apa masuk surga. Nggak ada itu. Berusahalah kita. Maka gunakan akal sehat kita. Kemudian usaha kita ada maknanya ya. Usaha kita ada maknanya terhadap keberhasilan kita. Kita punya kemauan. Dan ingat masalah kemauan ini ahli akidah juga berdebat banyak. Kemauan kita itu tidak mungkin ada kecuali sesuai dengan kemauan Allah. Dan kemauan kita itu begini bunyinya. Kita berkemauan. Kalau orang-orang yang semacam Qadariyah itu mengatakan kemauan kita itu adalah 100% ya kemauan kita. Artinya Allah sudah menitipkan kemauan di dalam saya, kekuatan di dalam diri saya. Makanya saya kuat ngangkat ini. Ini saya sendiri. Nggak ada campur tangan Tuhan. Nah, ini musibah. Sesat. Ini buktinya nih. Saya bisa ngangkat ini. Ini tertipu. Merasa bahasanya Allah sudah menitipkan kekuatan. Jadi menitipkan kekuatan itu adalah kalimat yang kurang tepat. Itu kekuatan Allah yang diberikan kepada seorang hamba tanpa harus putus daripada kekuatan Allah. Kalau terputus ada kudrah di sini. Saya kuat. Saya mau, lihat. Buktinya kalau saya mau lempar, lihat. Jadi ini tidak ada. Jadi kemauan saya 100% ini juga salah. Ada satu lagi mengatakan, apapun yang aku lakukan ini adalah kemauan Allah. Seolah-olah manusia tidak dituntut. Sehingga, ngapain kamu zina? Allah yang menghendaki. Ngapain kamu mabuk? Allah menghendaki. Musibah. Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lagi-lagi ini pendekar dalam akidah meluruskan, enggak. Ada namanya usahamu yang dihisab oleh Allah. Jadi Allah memberikan yang namanya kehendak. Kalau bahasa akidahnya, innallaha yuridu an turida. Yang ngerti bahasa Arab. Allah menghendaki kamu berkehendak. Sederhana. Nggak usah pusing. Kalau Allah tidak menghendaki kamu berkehendak, Masya Allah, mau makan males ya. Nah, karena Allah tidak menghendaki Anda berkehendak makan. Padahal sate enak, sambelnya hobi. Tapi karena Allah tidak menghendaki Anda berkehendak, maka Anda tidak berkehendak. Kenapa Anda berkehendak? Karena Allah menghendaki Anda berkehendak, maka dengan kehendak Anda itulah yang akan dihisab. Maka orang harus tanggung jawab.
Makanya semua pekerjaan yang di luar kehendaknya nggak ada hisab ya. Orang gila nggak ada kehendak. Itu aja masalah naruri aja orang jalan. Ada orang tidur nggak punya kehendak ya. Makanya kalau orang tidur nggak ada disifati maksiat. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang syarah hikam syarabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Pertama kita harus punya himmah yang kuat, tapi harus kita sadari himmah ini kayak apapun tinggi hebatnya tidak akan bisa melampaui. Ini maksudnya senjata buat kita, bekal buat kita agar tidak putus asa. Sehingga ada orang mengatakan, seandainya kau lakukan gitu kan bisa begini. Kalau seandainya begini, engkau bisa begini. Ini adalah menjadikan orang nyeselnya tidak aturan. Akhirnya mencacip semua usahanya. Padahal disebut oleh Rasulullah, jangan pakai lau fa'alta kadza lakana kadza. Kalau kamu lakukan begitu, coba kamu begitu kan bisa begini. Coba begini, coba begitu. Itu enggak ada benar. Fa innal lau taftah amal syaitan dalam hadis Nabi, karena lau seandainya kau begitu, itu adalah membuka pintu setan. Inilah yang bisa kita hadirkan tentang syarah hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan besok kita melanjutkan pertemuan yang akan datang. Tanggal berapa ya? Nanti kita akan berbicara juga mengulang sejarahnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu nanti insyaallah tanggal 10 Muharram ya. Menjelang 10 Muharram kita juga akan mencoba mengkaji sejarah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena biasanya di saat-saat itu ada muncul akidah-akidah ya yang mencoba mengagungkan ahli bait Nabi Muhammad, tapi dengan cara yang salah tanpa disadari mereka menghinakan. Maka kewajiban kita untuk mengembalikan pemahaman tentang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai dengan cara yang benar, manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kenapa perlu kita hadirkan? Karena di hari-hari itu biasanya ada orang yang menggelar cerita Sayyidina Husain, cerita tentang ahli bait Rasulullah, tapi dengan versi-versi orang yang sebetulnya ada dendam tersembunyi dengan ahli bait Rasulullah. Dihinakan Sayyidina Husain digambar, Rasulullah digambar, kemudian cerita-cerita Sayyidina Ali direndahkan ya. Sayyidina Ali orang yang sangat luar biasa pemberani, dijadikan orang yang penakut. Sayyidina Husain yang luar biasa gagah seperti itu, ternyata dijadikan pengecut. Ini adalah cerita-cerita yang menyesatkan dari orang-orang yang mengaku mencintai ahli bait Rasulullah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah akan bercerita nanti tentang ahli bait Rasulullah, wabil khusus Sayyidina Husain, dan mungkin kita tambah dengan Sayyidina Hasan, yang keduanya adalah kedua cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dari keduanya inilah Rasulullah diberi oleh Allah keturunan sampai akhir zaman hingga munculnya Imam Mahdi nanti. Beliau adalah juga keturunan daripada Rasulullah, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi inilah insyaallah nanti ada, bisa ditunggu waktunya nanti, dan ini penting karena ini termasuk bagian akidah. Karena termasuk akidah adalah hubbu Rasulillah, mencintai Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah tidak sah kecuali mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Di antaranya siapa? Sahabat Nabi. Kemudian Sayyidina Husain dan keturunannya. Husain minni wa ana mun Husain. Man abba Husaina, man ahabba Husainan faqad ahabbani. Yang cinta Husain mencintaiku. Yang cinta sahabatku ya juga sama yang dicintai oleh Rasulullah, maka kita pun harus mencintai, dan itu nanti insyaallah kita hadirkan pada silsilah yang akan datang. Mohon maaf kepada hadirin hadirat kalau sudah pendidikan akidah itu kadang-kadang kurang nyaman ya. Kadang-kadang kita perlu sentuhan hati, bagaimana baik dengan suami, dengan saudara, dengan anak, dengan tetangga. Itu adalah akhlak. Kalau akhlak itu manis, selalu manis. Tapi kalau sudah bicara akidah sama fikih, panas, sumpek ya. Tapi sabarlah. Untuk menjaga keimanan kita, kita harus sabar. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Ada satu pertanyaan Buya langsung dari saudara ya, teman kita menanyakan tentang ayat berbunyi Allahu nurus samawati wal ardh, dan selanjutnya nuru kamiskatin bihal misbah. Seperti itu Buya. Itu ada mungkin mempelajari dari terjemah, kadang menyesatkan akidah-akidah yang memahami dari terjemah. Bagaimana pemahaman dari Buya sendiri? Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Sama. Selanjutnya kami persilakan pada
yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya tentang mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi itu Allah tidak sama dengan dat yang baru. Dengan misalnya Allah itu duduk di atas arsy. Berarti Allah itu sama dengan kita-kita. Kata-kata duduk kan berarti kita ini kan seperti kita duduk seperti ini. Berarti Allah itu tidak kudro, tidak kuasa. Sedangkan Allah itu tidak kuasa berarti itu Allah itu muhal. Yang saya tanyakan misalnya ada seseorang mengerjakan sholat, lalu seseorang itu ingin sekali khusyuk dan pikiran seseorang itu, hayalan-hayalan seseorang itu mengingat lafaz-lafaz Allah gitu. Apakah boleh di pikiran seseorang itu mengingat lafaz Allah? Dia itu tahu bahwasanya Allah itu bukan seperti itu. Bukan seperti lafaz Allah gitu. Tapi seseorang itu ingin khusyuk gitu. Apakah boleh menghayal tentang lafaz Allah ketika sholat? Dah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari ibu-ibu atau bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akidah ini, setengah tahun yang lalu saya pernah menemukan sebuah majalah dan buku yang dibagi-bagikan di masjid secara gratis. Dan saya sangat kaget dengan itu, malah keyakinan saya pernah gundah gitu. Tapi akhirnya dengan penjelasan Buya ini menjadi mantap dan yakin sekali apa yang diajarkan oleh guru saya terdahulu tentang akidah ini. Dan mungkin orang awam seperti saya banyak yang ragu kalau disuguhkan oleh argumen-argumen yang sangat provokatif dari orang-orang yang mengatakan Allah di atas sana dan duduk di atas kursi sana. Kita tidak punya argumen, cuman kita punya kata balik tentang ayat tentang tidak boleh menakwilkan itu sederhana saja. Ada satu ayat yang di situ Imam Bukhari kalau enggak salah pernah menafsirkan suatu ayat itu likulli syai'in halikun illa kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah gitu. Maksud arti itu. Kalau tidak boleh ditakwil artinya cuman wajah Allah yang enggak hancur, lain tangan, kakinya gitu kan hancur. Dia menakwili itu bahwa Allah duduk di atas kursi karena dia, mohon maaf, dia tidak menakwili dengan ayat Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa bahwa Allah duduk di atas kursi dengan tangan, kaki menjulur begitu katanya, nih tes segala macam keringatnya. Kalau disandingkan dengan ayat ini gimana? Berbenturan. Dia kalau tidak mau menakwili ayat itu, jadi nanti hari kiamat Allah itu akan hancur juga. Gimana kekuasaan Allah kok Allah hancur? Tinggal mukanya aja kalau gak mau ditakwili. Jadi itu adalah suatu bantahan yang sangat sederhana, yang dia tidak mungkin bisa menjawab kecuali menakwili. Jadi dia sebentar bilang tidak boleh menakwili, kalau ditanyakan tentang ini pasti dia akan menakwili. Ya, itu komentar saya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jazakumullah. Makasih, Masya Allah. Sebentar, ada lagi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Yu ya. Ini masalah haji Pak Yu ya. Ini kalau ini haji ini kok ada vaksin babi itu bagaimana Pak Yu ya? Hukumnya Pak Yu ya. Ini saya repot sekali Pak Yu ya. Hukumnya tuh mohon dijelaskan Pak Yu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Kalau kita buka ahli tafsir lebih tahu tentang bahasa daripada kita. Tidak diterjemahkan Allah cahaya. Akan tapi yang memberi cahaya. Nah, ini kan juga pemberian makna. Artinya bukan cahaya berarti Allah. Allah itu cahaya. Nah, ini adalah suatu kesesatan juga di dalam akidah. Jadi Allah yang menciptakan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah yang membuat cahaya untuk langit dan bumi, yang menyirai ini cahaya, menyinari langit dan bumi. Dan ini perlu kepada penafsiran daripada apa? Ulama-ulama. Karena ulama menafsir yang semacam itu, mengartikan yang semacam itu, karena tidak mungkin kita katakan Allah cahaya. Siapa yang mengatakan Allah cahaya? Cahaya makhluk. Cahaya makhluk. Maka ini termasuk ada, nanti kita akan membahas tentang ayat-ayat sifat. Ayat-ayat Allah yang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah dan sebagainya. Bagaimana ulama menjelaskan tentang itu semua agar kita tidak terjerumus. Dan ini ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Haji Mustafa tadi, bahwa lah itulah mereka itu orang-orang sesat di akhir zaman yang di Cirebon juga ada. Itu pengen mengatakan punya tangan, mata dan sebagainya ya. Nah ini sehingga perlu duduk di atas kursi, yang kursinya di atas arsy. Nah ini kan Pak kubu ya. Nah ini musibah nanti ini. Karena mau tidak mau harus ada bayangan semacam itu. Karena ada riwayat, dan ini barangkali yang pengen tahu, kakinya menjulur. Kakinya menjulur jadi. Di atas dengan sandal yang terbuat dari apa, zabarjad atau apa, dari permata begitu. Masya Allah, duduk di atas arsy. Ini kan khayalan tentang dewa-dewi waktu melihat itu, mungkin habis melihat Ramayana dan Baratayuda. Sehingga harus bayangkan seperti itu. Tuhan Allah tidak seperti itu. Itu kesesatan akidah. Makanya kalau dihadapkan dengan ayat Al-Quran, kullu syai'in halikun ila wajhah, setelah mengatakan Allah bertangan, Allah bermata, lah ini Al-Quran berbunyi, nanti pada akhir zaman itu semua akan hancur kecuali wajah Allah, ya kan? Ini kan perlu ditakwili. Makanya Imam Bukhari sendiri menjelaskan dzatuhu, zat Allah, bukan wajah tapi zat Allah. Lah ini perlu. Tapi mereka mengingkari, itu bukan takwil. Loh, ya udah, namanya itu onta biarpun terbang. Nah itu onta biarpun terbang, katanya itu. Mereka membantah. Waktu ditunjukkan Bukhari, Ibnu Abbas menakwili, jawabnya apa? Itu bukan takwil. Loh, itu bukan takwil. Terus takwil itu bagaimana? Ya itulah onta biarpun terbang. Lah itulah kaidah mereka, susah nanti. Semua ayat-ayat nanti insyaallah besok pertemuan yang akan datang akan kita hadirkan takwilan ulama-ulama dari mulai sahabat Nabi sampai di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, termasuk takwilnya Imam Ahmad bin Hanbal tentang Hajar Aswad itu yaminullah. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah, dengan itulah Allah menjabat. Masya Allah, tangan Allah hitam begitu. Perlu menakwili. Seorang hamba itu baina asabi'ir rahman. Seorang hamba itu di antara jari jemarinya Tuhan. Ya Allah, kita di kiri kanan jari Tuhan ya. Lah, begitu. Perlu ditakwili, wajib. Makanya ulama kayak Imam Ahmad bin Hanbal menakwili. Jadi takwil ini kadang-kadang harus. Nah ini termasuk akidah yang terpenting. Jadi akidah ulama zaman dahulu itu adalah memerangi Mu'tazilah kan. Tapi akidah zaman ini bagian ini. Makanya mengajar akidah mukhalafah lil hawadits jangan disamakan dengan wujud kitab baqa, harus lebih panjang porsinya. Karena kesesatan zaman ini dalam bentuk ini. Anak kecil di TK diajari Aina Allah, hadis riwayat Muslim itu tentang jariyah, hadis jariyah Aina Allah ditafsiri bleger begitu tanpa melihat hadis yang lainnya, sehingga anak kecil dibilang Allah di atas. Hati-hati kalau anak kita sekolah di TK kok diajari Allah di atas, cabut itu, atau gurunya dicabut dari TK itu. Tinggal milih kita. Daripada anak kita sesat, ambil sekolah yang lainnya. Sesat itu jelas, itu anak nggak belajar, itu ustadzahnya belajar salah itu. Dulu Asy'ariyah mungkin dia nggak tahu, kelihatan orang baru belajar, akidahnya jadi beda. Allah di atas. Mana Bu? Di atas sana. Di atas arsy. Oh, di atas arsy. Nah ini lagi-lagi coba, kalau memang mereka memaksa Allah di atas arsy paling gede. Allah itu di dalam atau di luar? Di luar arsy, dimakan adami. Kalau katakan Allah di dalam, ya nggak boleh. Masa Allah diliputi oleh alam ya? Nggak mungkin Allah diliputi oleh alam. Baik. Hadis sahih berbunyi, nazala rabbuna
Allah turun. Kalau sudah thuluthil laili, di 2/3 malam, Allah turun ila sama, ke langit, nyungsep dari arsy, begitu. Harus takwil dong, nazala rabbuna bukan Tuhan yang turun. Rahmat Allah diturunkan di 1/3 malam. Kalau 1/3 malam Allah turun, naik turun. Sebab 1/3 malam sini pindah. Malaysia beda waktunya, Saudi beda waktunya. Jauh, naik turun, naik turun, naik turun. Pusing dong, kan begitu. Jadi ingat, akidah mereka akidah sesat, makanya membingungkan ini. Kalau setelah mengatakan Allah di atas arsy, suruh menjelaskan Allah turun ke langit, itu apa? Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah gampang. Rahmat Allah yang diturunkan di 1/3 malam. Karena apa? Pengampunan. Allah menyeru, hal min mustaghfirin, yang minta ampun mana? Diampuni. Yang minta hajah mana? Dikabulkan. Nah ini. Dan ini juga ada lagi-lagi masalah ini fitnah. Abul Hasan Al-Asy'ari punya kitab namanya Al-Ibanah. Di situ beliau cenderung kepada tafwid, katanya apa? Tobat. Lupa bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari memang punya pendapat dua, tafwid ya, menyerahkan kepada Allah kita, dan takwil yang benar. Ini bukan asal takwilnya, itu saja. Kemudian masalah khusyuk, membayangkan Allah. Tidak bisa. Khusyuk di dalam sholat itu bukan kita membayangkan lafaz Allah. Tapi khusyuk di dalam sholat itu menghayati yang kita baca. Khusyuk di dalam sholat itu menghayati yang kita baca. Makanya kalau membaca sholat, membaca ayat tentang surga kok ingat neraka, sudah enggak khusyuk. Apalagi di dalam sholat menghayalkan kita ini, kalau sholat harus menghayalkan kalau kita ini lagi Isra Mi'raj, meluncur, pakai roket ya. Ada sekarang mengajari sholat khusyuk, katanya diajari seperti itu. Nanti seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Dialog di mana? Khayal dialog. Sekarang ini dialog, nggak usah dihayalkan dialog. Sekarang ini kita dialog dengan Allah. Mohon maaf, ini ada satu ajaran yang kadang-kadang di tempat-tempat mewah ini ngajari sholat khusyuk. Sampai nanti terus kita seolah-olah meluncur, kita Isra Mi'raj. Nanti saat itu kita melakukan dialog dengan Allah. Sampai suatu ketika ada salah satu teman cerita dengan bahasa komputer ya. Bagaimana di saat itu akan saya fokus, kemudian saya set itu. Jadi bisa khusyuk terus setelah saya membayangkan dialog dengan Allah. Nah, ini kan khayal ya. Menghayalkan terbang naik langit 1, 2, 3. Oh, sudah termuntaha. Ini adalah yang bilang sampai Rasulullah sendiri menyebutkan la ya'lamuha illallah, sidratul muntaha la yasifuha illallah. Rasulullah menyebutkan sidratul muntaha yang dahsyat tidak ada yang bisa menyifati kecuali Allah. Lalu kita menghayalkan gimana? Makanya sholat khusyuk yang sesungguhnya itu bagaimana? Anda menghayati bacaannya. Kalau belum tahu maknanya, membetulkan bacaannya. Kalau sudah meningkat, baca Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, dihayati ya. Itu hakikat khusyuk dalam sholat, bukan hayal. Adapun kalau kita ingat barang-barang dunia, wajar kita di dunia manusia, kelas kita kelas seperti itu. Khusyuk itu pemberian dari Allah. Kadang-kadang kita bisa lupa. Tapi kadang-kadang Masya Allah kunci hilang dalam sholat. Nah ini kan ada temunya. Ini itu adalah godaan. Tapi wajar. Bagaimana waktu sholat saya ingat itu ditarik. Ingat ini ditarik lagi. Kita buang lah itu. Itu adalah khusyuk kita. Tapi bukan membayangkan lafaz Allah. Lafaz Allah di hati. Allah. Allah. Dan memang itu adalah memang pernah ya lintasan. Bukan Anda. Kami pun suatu ketika dulu juga begitu. Karena Allah itu ya sudah secara otomatis sebetulnya menggambarkan Allah itu. Bukan itu lafdzul jalalah. Lafaz Allah. Allah bukan itu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah bukan membayangkan lafaz, tapi membayangkan lafaz sebagai lafaz yang agung, ya. Tapi membayangkan Tuhan seperti lafaz Allah enggak benar. Kalau Anda tadi kalimatnya benar, tapi saya tidak meyakini Allah seperti itu. Berarti Anda ingat lafaz Allah saja itu. Bukan berarti harus membayangkan Allah seperti itu. Jadi hakikat khusyuk dalam sholat adalah bagaimana seseorang itu bisa menghayati bacaannya di dalam sholatnya. Perempuan menikah. Kakak saya perempuan ingin menikah pada bulan Januari. Ayah kami meninggal. Ayah tidak punya kakak laki-laki, maksudnya tidak punya paman ya. Tidak punya adik. Kakak perempuan semuanya. Kakek juga tidak ada. Ya. Datang saja ke hakim yang menikahkannya. Saya tidak percaya dengan hakim. Barangkali tempatnya adalah hakim-hakim gak karu-karuan. Mungkin di negeri nan jauh di sana kita nggak tahu. Bagaimana? Tahkim. Tahkim itu caranya
Ambil seorang ulama yang Anda percaya dengan calon Anda, lalu Anda bersepakat mengangkat orang tersebut sebagai muhakkam. Yai, saya dengan perempuan ini mengangkat Anda sebagai muhakkam saya untuk menikahkan saya. Kalau sudah tidak ada wali. Termasuk dianggap tidak ada wali itu adalah jika tempatnya jauh. Lebih dari 2 marhalah. Tapi ingat, ilmu fikih itu kalau tidak dibarengi dengan akhlak menyesatkan. Bapak ibunya jauh di Sulawesi, kan lebih dari 2 marhalah, saya bisa ngangkat orang dong. Nah, secara fikih sah, tapi kurang ajar sama bapak ibunya, masuk neraka nanti. Kalau urusan fikih gampang, nikahkan orang, tidak susah. Ini orang lari aja ke Surabaya, saya telepon kiai saya, bisa. Tapi bukan masalah itu pernikahan, cari ridho orang tua. Kalau masalah menikahkan gampang, bapak ibu nggak setuju, boleh diberesi nanti. Pergi ke tempat jauh lebih dari 2 marhalah, tahkim. Selesai urusan nikah. Tapi nikah bukan itu. Nikah bukan hanya bertemunya ini suami istri, tapi ingat ridho orang tua. Maka kami ingatkan siapapun yang nikah paksa, awas sebentar dalam seminggu tempeleng sama suami. Maksa. Kalau tidak dia dengan nggak mau, kurang aja. Saya lari bener. Waduh, disia-sia itu nanti sama istrinya atau suaminya. Jadi kami anjurkan adik-adik kami yang kami cintai, kalau menikah tolong perhatikan orang tua. Bahkan ingat, jadikanlah pernikahan itu untuk cari ridho orang tua. Ridho Allah tentunya yang pertama, tapi orang tua. Sebab ingat, Alqamah itu mati syahadat susah waktu itu karena setelah menikah berubah dengan orang tuanya. Padahal sudah diizini nikah dengan perempuan itu. Tapi setelah menikah dengan perempuan itu banyak berubah. Jarang kunjung, jarang lateni. Akhirnya ibunya agak tersinggung hatinya. Itu jadi sebab susah bersyahadat. Bagaimana mau menikah sambil lari, bentak lagi. Pak, babah, umi, kalau saya tidak nikah dengan perempuan itu, nggak mau nikah. Ayo, nggak nikah beneran, ayo. Kadang-kadang ibunya lemah ya. Kalau tidak cocok, tidak benar adabnya, harus ada ketegasan. Sampai ada anaknya perempuan cantik, katanya solehah, menikah dengan laki-laki yang nggak benar ya. Gara-gara jatuh cintrong katanya. Musibah, gula Jawa rasa coklat. Nah ini, hati-hati ya. Insya Allah ini bukan karena kasus ini. Jadi masalah wali gampang ya. Nggak usah susah ya. Datang ke hakim, depak. Saya tidak punya wali, gimana? Beres. Atau kepada kiai. Ini saja. Bagaimana hukumnya membuang tai lalat? Kenapa dibuang? Indah tai lalat. Orang pada, kalau dia menyakiti, mengganggu, itu boleh dihilangkan. Mengganggu, menyakiti, itu boleh dihilangkan. Tapi kalau tidak diperkenankan. Mengganggu itu ada. Kita tidak tahu di mana tai lalatnya, tidak disebutkan ya. Karena memang secara kecantikan memang mengganggu. Wah, ini adalah sendiri, caranya beda-beda. Tanya dulu pada suami ya, jangan-jangan suami senang. Ada orang dicerai gara-gara apa? Tai lalatnya dihilangkan. Katanya tai lalatnya gede. Rupanya suaminya yang pergi ke Singapura itu bilang, saya paling senang dengan tai lalatmu. Karena kamu hilangkan, saya cerai kamu. Kan bisa gitu nanti. Jadi jangan menganggap itu aib. Tanyakan kepada suamimu. Nggak ada istilahnya jelek, sudah tidak usah pusing-pusing bayar buang duit lagi. Kalau suami sudah sayang, apa boleh? Apa yang harus direpotkan? Kita tidak tahu tai lalatnya di mana. Termasuk merubah ciptaan Allah adalah membuang tai lalat yang tidak mengganggu. Mengganggu ini ya. Termasuk diantaranya, ya mohon maaflah, semua orang bisa bersalah. Tapi tolong, kalau kita bersalah itu ada insaf, lalu perlahan-lahan. Mohon maaf, kami ada salah. Barangkali secara zahir jamaah tidak melihat. Tapi kita tidak boleh mengatakan, saya tidak berdosa, hati-hati. Hati ini dosanya lebih gede loh ya. Namanya dengki antara ustadz dengan ustadz. Gede nih. Ada ustadz maju. Ini kok bisa masyhur itu gimana itu ustadz? Nah, ini ustadz, penyakitnya ustadz tuh hati-hati. Nah, makanya didoakan kami. Jangan menganggap kalau kita begini terus tidak punya dosa. Lah ini, kalau orang menganggap dirinya nggak punya dosa, itu dosa paling gede. Ojok sudah. Makanya semua orang harus merasa kira-kira dosa saya apa ini. Untung kalau ada orang ngingetkan itu. Sampean ini jangan dikerok alisnya, nggak boleh ya. Nah ini senang sebetulnya. Telanjur bagaimana? Lah awas, jangan merendahkan orang. Ini perempuan haji katanya ngerok alis. Lah merendahkan orang sudah dosa. Lah ini hati-hati.
Kadang-kadang orang itu terlalu semangat amar ma'ruf nahi mungkar, nggak sabar. Nyakiti orang, nyakitinya belum tentu diampuni. Nyakiti. Kalau orang melakukan kesalahan harus dicela apa harus diingatkan? Diingatkan. Kalau mencela dosa, dia diampuni oleh Allah, kita belum, mau apa? Kadang-kadang kita kesombongan dengan ibadah kita, dengan keustatan kita, dengan haji kita. Jadi kalau ngelihat orang, oh kamu ini goblok, nggak ngerti ya nih. Coba ini haram, kamu ustad goblok. Ini nyakiti. Dihisab oleh Allah itu nanti. Tak taunya dianya setelah pulang nangis, ya Allah aku mohon ampun, diampuni. Yang nyakiti masuk neraka. Makanya kalau Anda melihat kesalahan pada teman Anda, baik yang itu rambutnya macam-macam atau mungkin alisnya dikerok, jangan dengan cacian. Tapi ingatlah dengan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihubungi dengan baik, sebab merendahkan orang itu dosa yang sangat gede. Itu saja insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita. Ada lagi? Oh ya, Masya Allah. Masalah vaksin itu. Sebetulnya itu sederhana jawabannya. Negara bisa jawab dengan gampang. Apakah tidak ada alternatif? Ada atau tidak jawabnya? Apa enggak ada lagi vaksin yang diambil dari selain babi untuk itu semua? Malaysia mengatakan bisa. Loh, kenapa Indonesia enggak bisa? Kalau masih bisa, haram menggunakannya. Kalau sudah enggak ada lagi, ya lain cerita, namanya enggak ada. Sementara menurut medis ini bahaya tentang apa namanya radang otak dan sebagainya. Kalau memang tidak ada, maka itu adalah termasuk kesalahan. Tapi ingat, kesalahan kalau memang sudah tidak ada, itu juga kesalahan, istighfar kepada Allah. Tapi lebih bahaya lagi gunjing orang, buka aurat, ya nyuri itu lebih gede dosanya. Orang kadang-kadang membahas sekurang-kurangnya ya. Kalau masalah haram, haram iya. Jangan sampai kita alas itu haram. Makan riba ternyata dia. Kan gak enak ini jadinya ya. Jadi ada dosa yang lebih gede. Kalau urusan itu disederhanakan, kalau memang masih ada haram. Tapi gimana saya nggak bisa haji? Saya harus. Waduh, ya gimana? Istighfar yang banyak. Makanya jadi pejabat ini susah juga. Tentunya dosanya orang segini banyak dia yang nanggung. Masya Allah. Enak jadi pedagang aja ya. Nggak usah jadi pejabat ya. Pejabat punya kewajiban untuk menyelesaikan ini semua. Kalau pengen masuk surga tolong dipikirkan. Biar orang nggak pada bingung. Itu haram hukumnya. Kalau seberapa? 200.000 orang di Indonesia naik haji melakukan haram, siapa yang nanggung? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ulama hanya ngomong sana sini koar-koar. Kadang itu pun masih dimusuhi. Kadang-kadang ini ulama sempit otaknya. Maunya halal semuanya. Ya, itu adalah haram. Tapi kita harus menggunakan jalan lain. Ya. Apa boleh buat? Ya minta istighfar kepada Allah. Karena itu bukan tergolong. Kan Anda tidak menikmati ya. Bukan termasuk dosa yang gede begitu. Kecuali Anda menikmati, saya kecanduan seminggu sekali saya pengen vaksin. Nah, musibah ini. Jadi ini adalah termasuk dosa kecil ya. Tapi dosa haram, jangan dirubah. Kalau sudah dibuahnya, coba ini kecil saya tanggung. Saya pejabat kecil. Jadi gede, masuk neraka nanti. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli. Baik. Mohon maaf, ada minta doa. Ada yang sakit ya. Ibu Hajah Khalisah yang lagi sakit. Hajah Khalisah yang lagi sakit. Beliau lagi sakit, tidak di rumah sakit ya, lagi sakit ya. Dan juga ada dari saudara-saudara kita yang saat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan semoga biaya yang digunakan untuk berobat dinilai oleh Allah sebagai pahala dan sebagai amal jariah yang tidak ada putus-putusnya. Dan semoga menjadikan sebab keluarganya jadi baik-baik, soleh-solehah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan dengan cepat. Dan kelak setelah panjang umur diberi oleh Allah husnul khotimah. Dan juga Allah semoga memberikan keikhlasan kepada kita semua, menjaga akidah iman kita semua, anak keturunan kita sehingga tetap dalam akidah yang benar, akidah Islamiyah, ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma